Menurut gua ini merupakan golden era sepatu basket brand lokal. Iya nggak sih? Abis kalian berasa nggak? Belakangan ini brand lokal tuh kayak lagi berlomba-lomba bikin sepatu basket gitu. Dan ini merupakan tren yang positif banget sih untuk industri bola basket tanah air kita. Halo Basti seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Feli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau initial review sepatu basket brand lokal terbaru dari Guard Indonesia. Ini adalah Guard GD2. Sebelum mulai gue mau ngucapin thank you banget buat Guard Indonesia yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review, appreciate it. Sepatu Guard GD2 ini kelihatan banget ya improvementnya banyak banget kalau dibandingkan seri sebelumnya Guard GD1. Tapi jujur gue nggak suka sama siluet terbarunya ini sih. Kalau soal siluet gue lebih demen sama versi yang terdahulunya Guard GD1 itu menurut gue lebih menarik ya, yang curry vibes gitu. Terus juga pemilihan colorway di GD1 tuh kayak lebih variatif gitu loh, kayak lebih berwarna lah ya. Kalau yang Guard GD2 ini lebih banyak ke hitam aja sih, nggak ada pilihan warna lain gitu, kayak warna terang gitu nggak ada. Jadi sepatu ini tuh punya 3 colorway, yaitu ini yang gue pegang namanya Multiverse, terus ada lagi colorway triple black, sama ada yang black and white. Dan berita baiknya adalah harganya nggak naik, jadi harganya tetap 379.000, jadi masih sama kayak Guard GD1. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Abas kalian akan langsung diarahkan ke Instagramnya Guard Indonesia. Shoe tree-nya menarik banget dong, shoe tree-nya dari balon plastik gitu. Nggak pakai shoe tree plastik atau shoe tree yang apa tuh, yang dari bahan karton gitu. Kocak juga ya. Sekarang kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Guard GD2 ini. Kita mulai dari outsole-nya. Outsole-nya pakai full solid rubber. Terus traction pattern-nya sungguh teramat sangat mirip sama Li-Ning Way of Weight All City 7. Yep, mirip banget. Bedanya ada kotak-kotak di tengah ini, di bagian midfoot. Kalau di Way of Weight All City 7 itu kayak ada tulisannya apalah gitu, ada angka-angka segala macem. Terus logo Dwyane Wade-nya yang lingkaran itu masih ada di situ, tapi udah disamarkan, jadi garis-garisnya udah dihilangin, tinggal sisa logo plus doang. By the way, kenapa ya belakangan brand lokal kita nih seneng banget pakai traction pattern-nya Li-Ning Way of Weight. Kemarin ini Bowler Bro BB Pro One juga pakai, kalau itu pakai apa ya? Mereka Li-Ning Way of Weight All City 9 ya kan? Kalau yang ini 7 gitu. Apakah kebetulan atau emang pemilihan pabrik untuk bikin sepatunya sama gitu ya? Dan kebetulan pabriknya mungkin bekas produksi sepatu-sepatu basketnya Li-Ning Way of Weight, jadinya pilihan pola tractionnya tuh adanya punya Li-Ning Way of Weight semua gitu ya. Aneh banget deh, kenapa harus weight semua sih gitu loh. Oke, kembali ke topik. Kalau gue dorong-dorong bahan rubber di tractionnya ini sih cukup keras-keras, jadi harusnya bakalan aman untuk penggunaan outdoor. Lanjut ke midsole. Oh oke, gue baru notice midsole-nya pun juga ini ngambil bentuknya si Li-Ning Way of Weight All City 7 ya. Cuma di bagian tengahnya itu kan ada lingkaran yang harusnya logo Dwyane Wade. Di sini diganti sama logonya Guard. Cakep juga ya, pas juga. Jadi ada tempat untuk naruh logonya si Guard di situ. Kemudian midsole-nya ini pakai EVA foam, dan kalau gue pencet-pencet terbilang empuk sih. Sepertinya cukup menjanjikan cushioningnya. Lanjut ke upper, ini sih berasa cukup premium ya uppernya, dari bahan knit. Terus knitnya juga feels-nya oke sih untuk sepatu 379.000 loh. Kita dapat material knit kayak gini, menurut gua oke banget sih. Jadi knitnya itu berasa cukup tebal dan tetap fleksibel. Kemudian untuk memberikan support itu ada penggunaan bahan synthetic leather di bagian samping sepatunya sampai ke belakang. Synthetic leathernya ini kayak dibikin nimbul-nimbul gitu ya. Terus kayak ada bercak-bercak. Ini tuh kayak apa ya, ini kayak pola energi gitu atau apa sih, cahaya luar angkasa gitu sih, kurang paham sih ini, kayak garis-garis ungunya ini apa.
Well, jujur aja menurut gue desain di bagian synthetic leathernya ini little bit too much, agak-agak rame gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau rame, cuma ada rame yang emang kelihatan keren, tapi ada juga yang rame aja gitu, kayak ya nggak tahu sih, ini masalah preference masing-masing sih, masalah selera ya. Menurut Abbas kalian gimana nih? Keren nggak nih desain pola yang ada di bahan synthetic leathernya ini? Nah, kalau diperhatiin lagi, itu di dekat bagian ankle ternyata ada siluet orang lagi dribble bola basket. Kemudian untuk material lidahnya ini pakai bahan mesh, kemudian di bagian lidah yang paling atas itu dikasih bahan synthetic leather lagi. Terus ada logo guard di situ, cuma sayang banget ya, menurut gua akan lebih kelihatan mewah kalau logo guardnya di bordir gitu sih, atau paling enggak kayak pakai sablonan yang nimbul daripada cuma sablonan tipis biasa kayak gini. By the way, bentuk lidahnya gue demen banget, ini 90s vibes gitu ya, yang lebar banget gitu lidahnya. Dan paddingnya pun juga cukup tebel lah, nggak tipis-tipis banget. Jadi harusnya dengan setup lidah kayak gini bakalan nyaman banget nih bagian depan kaki kita. Sedangkan untuk padded collarnya ya lumayan sih, lumayan tebel, tapi kayak kempes gitu kalau dipencet. Dan yang dikasih padding tuh dikit banget di bagian atas doang gitu loh. Jadi bagian bawahnya udah kopong aja gitu, nggak ada padding. Untuk insole-nya masih sama dengan insole yang ada di guard GD1. Bagian bawahnya tuh kayak bolong-bolong gitu, mungkin untuk ngasih sirkulasi udara juga, jadi telapak kaki kita tetap adem. Dan menurut gue ini lumayan tebel juga insole-nya, jadi memberikan extra cushioning juga, extra comfort buat telapak kaki kita. Dan di bagian heel-nya itu ditambahin lagi dengan bahan synthetic leather nih yang warna hitam yang mengkilap untuk memberikan heel support. Jadi tidak ada internal TPU heel counter di sepatu ini. Kalau dipencet-pencet juga gampang banget. Jadi memang heel supportnya cuma diperkuat sama si lapisan synthetic leather yang hitam mengkilap ini. Ya sangat amat bisa dimengerti lah, dengan budget semurah itu mungkin nambahin internal TPU heel counter agak sulit kali ya. Oh ya, satu lagi, gue cukup yakin di sepatu ini tidak ada shank plate, jadi tidak ada torsional supportnya. Tapi meskipun begitu, bagian tengah sepatu ini dibikin cukup kuat, cukup rigid. Jadi tidak mudah dipelintir. Ya masih bisa sih, tapi tidak semudah itulah. Masih oke lah. Meskipun dengan tidak adanya shank plate, tentunya lama-kelamaan kalau Abbas pakai ini akan semakin lentur dan akan semakin tidak ada torsional supportnya. Tapi untuk awal-awal penggunaan masih aman. Untuk material talinya ini cukup standar, harusnya nggak gampang lepas material tali kayak begini. Dan gue cukup seneng si guard ngasih talinya nggak yang polosan gitu, tapi ada pola dot-dot ungunya gitu, jadi kayak ngasih estetik tambahan lah ke tampilan sepatunya. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket guard GD2 ini. Kalau secara siluet buat dipakai casual, kalau gue sih enggak ya. Gue nggak suka siluetnya, menurut gue ini kelihatan bulky banget. Terus juga corak-corak garis ungunya ini menurut gue too much, kayak kurang enak dilihat aja gitu loh. Tapi ternyata ya setelah gue paduin sama celana panjang hitam, ternyata masuk-masuk aja sih, aman banget. Jadi kalau Abbas kalian mau pakai ini untuk casual, pastikan pakai celana panjang hitam aja biar kelihatan aman gitu dan kayak kesaru gitu, bulky-nya jadi nyaru, nggak kelihatan. Tapi kalau dari segi kenyamanannya untuk dipakai casual sih ini oke banget, karena bahan knitnya juga enak, bagus, lentur, breathable juga, terus juga cushioningnya empuk, jadi ya buat casual oke banget sih. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gua terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.